Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah, nama saya adalah Muhammad Nurholis sebagai penyuluh agama Islam dan PNS yang diamanahkan bertugas di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Nusa Timur. Alhamdulillah, selama kami di penyuluh sudah kurang lebih 6 tahun ini, selain kami tentu menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyuluh, yaitu pembinaan, kemudian pencerahan kepada masyarakat, pada majelis taklim, kepada daerah masyarakat setempat. Kita juga memperhatikan bagaimana supaya majelis taklim ini bisa berdaya. Nah, salah satu kegiatan kami selain bagaimana memberikan pencerahan agama sebagai tugas pembinaan agama. Pembinaan agama itu banyak macamnya. Ya, dari majelis taklim ini yang ada di Kecamatan Tomon ini yang kami bina selama ini adalah kurang lebih ada 2 binaan kami majelis taklim. Dari binaan majelis taklim itu berjumlah kurang lebih yang aktif selama ini ada 20 orang. Nah, upaya yang kita lakukan adalah 2 tahun terakhir ini kami melihat kondisi dari masa pandemi ini. Masyarakat kami di sini, terutama binaan kami, banyak yang berprofesi sebagai petani biasa. Dengan adanya pandemi ini, banyak hal-hal yang terjadi sehingga membuat kita berpikir apa solusi alternatif yang bisa kita buat selain aktivitas di luar. Karena kita tahu bersama dalam masa pandemi ini kita tidak atau dikurangi mobilitas kita keluar rumah, sehingga dari situlah kita berpikir ingin memberdayakan masing-masing binaan itu di rumah masing-masing. Ya, untuk instalasi hidroponik kita ada bermacam-macam, tapi yang paling sederhana yang kita buat itu instalasi yang seperti kita lihat hari ini kurang lebih memakan biaya 3 juta lebih. Ya, dengan segala macam peralatan. Selain peralatan-peralatan yang ada, juga kita perlu memperhatikan nutrisinya sebagai makanan dari hidroponik sendiri. Jadi untuk benih atau bibit hidroponik ini kita sebenarnya bisa dapatkan di wilayah Tomon itu sendiri. Hanya tinggal kita memilih apakah kelas yang biasa atau yang berkualitas, sehingga binaan kami majelis taklim tidak terlalu sulit untuk mendapatkan benih karena di toko-toko pertanian yang ada di Tomon ini sudah mumpuni untuk bisa menjadikan benih itu sendiri. Ya, dalam binaan kami sebelum kita membuat instalasi kita dikelompokkan, jadi dalam satu kelompok ini ada kurang lebih 10 orang yang membidangi satu hidroponik. 10 orang inilah yang kita latih, kita guna untuk satu instalasi hidroponik. Setelah hidroponik ini sudah berjalan, model pemasarannya di tahap pertama yang kita lakukan adalah untuk konsumsi masyarakat sekitar. Ya, karena hidroponik ini masih perlu edukasi karena pertama harganya juga berbeda dengan sayuran yang biasa. Tapi di segi manfaat lain, kita bisa jamin kualitas hidroponik sayur yang kita hasilkan dari sistem hidroponik itu lebih berkualitas dan lebih sehat. Kemudian di tahap kedua, setelah masyarakat sekitar kita paham dan mengetahui, kita mulai menjajakan ke toko-toko terdekat, ya, ke toko-toko masyarakat wilayah Kecamatan Tomoni, toko-toko kecil. Kemudian kita berusaha untuk masuk ke toko yang besar, tapi sementara ini proses untuk pengurusan PRT dan izinnya. Ya, hidroponik ini sangat menjanjikan tentunya, dan harapannya kedepannya kita ingin masyarakat ini satu rumah satu instalasi, sehingga selain untuk konsumsi pribadinya juga laku di pasaran. Ya, dengan adanya tanaman hidroponik ini, tanaman selada, tanaman sawi ini tanpa menggunakan pestisida, bebas pestisida, tentunya yang mengonsumsi tanaman ini lebih sehat dan bebas dari pestisida.
Dengan kehadiran Ustadz Holis tentunya dapat mengedukasi kami selaku Jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin dalam bagaimana cara mengelola dan membuat budidaya hidroponik dalam tanaman selada dan sawi. Ya baik, jadi selain hidroponik, ya, kemudian kita juga membina majelis taklim untuk bisa menghasilkan abon. Abon ini adalah abon dari ikan. Nah, ikan yang kita gunakan adalah ikan cakalang. Ya, kita sudah lakukan beberapa waktu terakhir ini, jadi takarannya adalah 3 kilo ikan cakalang itu setelah diolah bisa menghasilkan 2.800 gram abon, yang setiap gramnya itu kita kemas, dalam kemasannya itu kemasan 100 gram. Dan dalam pasarannya nanti ya setiap 100 gram abon itu kita nilai harga Rp17.000 setelah kita kalkulasi dengan modal dan proses lainnya. Jadi modal yang kita buat kemarin dari 3 kilo ikan cakalang itu kurang lebih 80.000. Ya, 80.000 ikan itu setelah kita olah, kita pisahkan, kita sangrai dan kita buat per 1 gram, besaran 1 gram itu, jadi modal itu bisa terpenuhi, tertutupi, dan hasil dari penjualan itu kita dapat keuntungan kurang lebih Rp3.000. Pemilihan ikan cakalang, ya selain ikan cakalang itu memiliki daging yang lebih besar, lebih banyak, nah, kemudian pasokan yang ada di timur cukup banyak. Juga ada ikan yang lain selama ini yang kita buat itu bisa dengan ikan bandeng atau bahasa kita itu ikan bolu. Ya, tapi yang sering disenangi masyarakat itu lebih ikan cakalang. Itu yang menjadi alasan sehingga ikan cakalang ini yang kita perbanyak olahannya. Ya, untuk pemasaran abon ikan cakalang ini yang ada di Kecamatan Tomoni, tentu awalnya tahap pertama seperti tadi kita mulai dari masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar setelah kami berikan awalnya cuma-cuma, setelah kami edukasi, mereka mau membeli dengan harga yang kami tetapkan, dan banyak yang berminat karena masyarakat sekitar kita ini ada anaknya yang sekolah di luar, itulah menjadi oleh-oleh mereka untuk ke sekolahnya, ke pondok pesantren dan sebagainya. Juga di masyarakat juga lebih senang karena penyajiannya simpel dan rasanya pun tidak jauh beda dengan rasa ikan aslinya. Harapan kami sebagai penyuluh tentunya tidak hanya untuk kami pribadi, kalau secara keuntungan tidak ada untungan pribadi, tapi bagaimana bisa ini masyarakat atau majelis taklim yang kami bina itu berdaya, sehingga dengan mereka berdaya tidak hanya mengandalkan pertanian yang mereka geluti selama ini, tapi dari rumah mereka bisa menghasilkan uang. Harapannya ke depan, insya Allah ketika edukasi ini sudah baik dan sayur sudah dirasakan manfaatnya, kita ingin satu rumah, satu instalasi hidroponik. Satu rumah, satu instalasi hidroponik, dan satu keluarga bisa menghasilkan produksi abon untuk diekspor keluar.